BMKG mencatat hingga 18 Agustus tahun 2026 pukul 5 WIB, sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa Flores M7. Sebanyak 24 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara 70 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih berlangsung hingga 3-4 minggu ke depan. Gempa utama yang terjadi pada 15 Agustus lalu juga memicu tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi. Ketinggian tsunami tertinggi tercatat 1,605 meter di Pota, Manggarai Timur, NTT. Sementara itu, data sementara mencatat 53 orang meninggal dunia dan 137 lainnya mengalami luka-luka. BMKG terus melakukan pemantauan, survei lapangan, serta mengimbau masyarakat menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG mencatat hingga 18 Agustus tahun 2026 pukul 5 WIB, sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa Flores M7. Sebanyak 24 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara 70 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih berlangsung hingga 3-4 minggu ke depan. Gempa utama yang terjadi pada 15 Agustus lalu juga memicu tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi. Ketinggian tsunami tertinggi tercatat 1,605 meter di Pota, Manggarai Timur, NTT. Sementara itu, data sementara mencatat 53 orang meninggal dunia dan 137 lainnya mengalami luka-luka. BMKG terus melakukan pemantauan, survei lapangan, serta mengimbau masyarakat menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG mencatat hingga 18 Agustus tahun 2026 pukul 5 WIB, sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa Flores M7. Sebanyak 24 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara 70 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih berlangsung hingga 3-4 minggu ke depan. Gempa utama yang terjadi pada 15 Agustus lalu juga memicu tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi. Ketinggian tsunami tertinggi tercatat 1,605 meter di Pota, Manggarai Timur, NTT. Sementara itu, data sementara mencatat 53 orang meninggal dunia dan 137 lainnya mengalami luka-luka. BMKG terus melakukan pemantauan, survei lapangan, serta mengimbau masyarakat menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG mencatat hingga 18 Agustus tahun 2026 pukul 5 WIB, sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa Flores M7. Sebanyak 24 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara 70 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih berlangsung hingga 3-4 minggu ke depan. Gempa utama yang terjadi pada 15 Agustus lalu juga memicu tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi. Ketinggian tsunami tertinggi tercatat 1,605 meter di Pota, Manggarai Timur, NTT. Sementara itu, data sementara mencatat 53 orang meninggal dunia dan 137 lainnya mengalami luka-luka. BMKG terus melakukan pemantauan, survei lapangan, serta mengimbau masyarakat menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG mencatat hingga 18 Agustus tahun 2026 pukul 5 WIB, sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa Flores M7. Sebanyak 24 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara 70 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih berlangsung hingga 3-4 minggu ke depan. Gempa utama yang terjadi pada 15 Agustus lalu juga memicu tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi. Ketinggian tsunami tertinggi tercatat 1,605 meter di Pota, Manggarai Timur, NTT. Sementara itu, data sementara mencatat 53 orang meninggal dunia dan 137 lainnya mengalami luka-luka. BMKG terus melakukan pemantauan, survei lapangan, serta mengimbau masyarakat menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan tetap mewaspadai gempa susulan.
BMKG mencatat hingga 18 Agustus tahun 2026 pukul 5 WIB, sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa Flores M7. Sebanyak 24 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara 70 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih berlangsung hingga 3-4 minggu ke depan. Gempa utama yang terjadi pada 15 Agustus lalu juga memicu tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi. Ketinggian tsunami tertinggi tercatat 1,605 meter di Pota, Manggarai Timur, NTT. Sementara itu, data sementara mencatat 53 orang meninggal dunia dan 137 lainnya mengalami luka-luka. BMKG terus melakukan pemantauan, survei lapangan, serta mengimbau masyarakat menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG mencatat hingga 18 Agustus tahun 2026 pukul 5 WIB, sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa Flores M7. Sebanyak 24 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara 70 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih berlangsung hingga 3-4 minggu ke depan. Gempa utama yang terjadi pada 15 Agustus lalu juga memicu tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi. Ketinggian tsunami tertinggi tercatat 1,605 meter di Pota, Manggarai Timur, NTT. Sementara itu, data sementara mencatat 53 orang meninggal dunia dan 137 lainnya mengalami luka-luka. BMKG terus melakukan pemantauan, survei lapangan, serta mengimbau masyarakat menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG mencatat hingga 18 Agustus tahun 2026 pukul 5 WIB, sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa Flores M7. Sebanyak 24 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara 70 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih berlangsung hingga 3-4 minggu ke depan. Gempa utama yang terjadi pada 15 Agustus lalu juga memicu tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi. Ketinggian tsunami tertinggi tercatat 1,605 meter di Pota, Manggarai Timur, NTT. Sementara itu, data sementara mencatat 53 orang meninggal dunia dan 137 lainnya mengalami luka-luka. BMKG terus melakukan pemantauan, survei lapangan, serta mengimbau masyarakat menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG mencatat hingga 18 Agustus tahun 2026 pukul 5 WIB, sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa Flores M7. Sebanyak 24 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara 70 gempa susulan dirasakan masyarakat. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih berlangsung hingga 3-4 minggu ke depan. Gempa utama yang terjadi pada 15 Agustus lalu juga memicu tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi. Ketinggian tsunami tertinggi tercatat 1,605 meter di Pota, Manggarai Timur, NTT. Sementara itu, data sementara mencatat 53 orang meninggal dunia dan 137 lainnya mengalami luka-luka. BMKG terus melakukan pemantauan, survei lapangan, serta mengimbau masyarakat menjauhi bangunan yang retak atau rusak dan tetap mewaspadai gempa susulan.